Dan sebelumnya itu kan tak tanya kan kebetulan yang bikin acara yo panitianya beberapa kenal, dekat, sering main gitu. Sebelum itu genset mati, listrik mati apa genset mati gitu. Nah setelah itu mulai lagi baru ada wihihihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi bersama saya dan Mbak Noven dalam obrolan santai yang tentunya kita tidak sendiri. Kita ada bintang tamunya ini. Ada teman kita yang akan berbagi cerita di sesi obrolan santai. Betul sekali. Kali ini kita kedatangan Mas Rio ya. Mas Rio boleh memperkenalkan diri dulu? Halo. Monggo Mbak Noven. Ya. Saya Rio, bekerja sebagai BHL ya, buruh harian lepas. Sehari-hari ya bisnis dikit-dikit, terus kebanyakan ngeband, terus ya kadang-kadang nongkrong-nongkrong juga, kayak gini nongkrong-nongkrong. Oke, betul. Bandnya namanya apa Mas? Lowrider. Alirannya apa tuh? Sesat nggak? Jelas sesat itu. Tidak boleh nggak patut diperdengarkan, merusak telinga. Jangan dong. Asing gitu. Oke, tapi Mas Rio ini aslinya Jogja? Kalau saya lahir di Riau, Air Molek tepatnya. Itu saya lahir 30 tahun lalu, enggak, 15 tahun lalu. 15 tahunnya yang lain dicicil ya? Iya, yang lain dicicil. Oke, jadi Sobat Javanika, hari ini kan karena kita kedatangan Mas Rio yang ternyata lahirnya di luar tanah Jawa, ada sedikit cerita nanti yang akan kita dengarkan terkait pengalaman metafisik Mas Rio itu di luar Jawa, begitu. Nah, Mas Rio ini kan bercerita bahwa Mas Rio ini mengalami beberapa kejadian metafisik ya. Tapi sebelum kita diskusikan itu satu-satu dengan Om Hao, Mas Rio sendiri apakah memang orang yang peka? Gini Mbak, experienceku melihat hal-hal kayak gitu tuh dimulai waktu yaitu tempat Bapak malam-malam, kan jaraknya kalau dari rumah ke tempat Bapak itu sekitar 8 jam, 9 jam gitu jaraknya naik bis. Di Sumatera yang banter-banter itu, tuh terus biasanya berhentinya di tempat Bude, rumah Bude ada di pinggir jalan itu, berhenti situ, terus dijemput Bapak, terus jalan masuk itu 1,5 jam. Nah itu jalannya kiri kanan sawit apa, Om Hao, Mas Hao. Jadi kiri kanannya itu sawit, terus 1,5 jam melewati perkebunan sawit itu jalannya yang jalan tanah. Bisa dibayangin malam-malam lewat situ jalan tanah kerikil pelan-pelan, nggak bisa banter. Di depan itu ada motor, lampu motor dari belakang kan. Mungkin Bapak itu mau ngejar biar ada barengannya. Lama-lama nggak ngejar, nggak ada. Kayak gitu awal experience-nya tuh kayak gitu yang aku ngelihat hal yang aneh itu. Terus waktu kelas 3 apa kelas 2 ya, kalau di Riau tuh ya usumnya kalau ada hajatan tuh organ tunggal, kalau enggak band-bandan gitu, tapi band yang mainin lagu Plus lah, Ocong kayak gitu-gitu. Itu pulang rada larut jam 12 malam. Aku nggak berani pulang sendiri, terus ada teman yang lebih berani lah daripada menawarkan diri, ya udah yuk antar pulang kayak gitu. Jadi rumahku tuh misal di sini tempat acaranya ya, terus ini ada jalan, terus ada pertigaan. Nah di sini tuh kebun, kiri kanan kebun.
terus ini ada jalan, nah rumahku di pojokan sini tuh. Dekat kebunnya tapi ya. Iya, jadi di sini ada kebun, sini ada kebun lagi. Wah, kebun-kebun di sana banyak kebun. Alas kayak gitu-gitu, semak-semak kayak gitu-gitu. Nah, waktu lagi mau jalan nih baru sampai di pertigaan yang sini itu api. Kayak bola gitu kan. Iya, itu apa? Di sana walaupun desa cuman udah ada listrik ya, cuman sering mati listrik itu di sana nggak tahu kenapa. Terus ada api gitu. Terus temanku yang ku anggap berani itu tadi langsung ciut, wah aku kayaknya nggak berani nganterin kamu pulang. Ada gitu. Gimana nih, kan takut kalau waktu kecilnya takut dimarahin ibu tuh, takut dimarahin mendiang. Tapi ya gimana, takut. Akhirnya nginep di tempat temanku itu. Nggak jadi pulang. Nggak jadi pulang, besoknya diomelin, nggak pulang sekalian. Gitu-gitu. Tapi Biasa. pas kalian akhirnya memutuskan untuk putar balik ya, itu si apinya itu masih ada nggak? Ada di situ. Tapi cuma diem aja dia. Diem aja. Ukurannya karena itu rada jauh ya, jaraknya sekitar 100-200 meter lah. Itu ya seukuran buah sukun gitu boleh. Kelihatan jauh. Buah sukun kan. Itu banaspati om, bukan atau apa? Dia diem aja apa jalan mas? Diem. Oh, iya sih itu BNPT bisa sih. BNPT. Banaspati, Crossfire. Karena kalau aku lihat itu kan biasanya ya di sana obor itu waktu itu masih sering digunakan, cuman waktu itu nggak ada orang di situ. Cuman api tok melayang gitu. Melayang. Tapi ya ini mas apa? Ada lidah apinya gitu. Misal ini buahnya menyala terus atasnya ada lidah api. Atau Itu cuman bola api biasa diem nggak ada lidah apinya. mungkin ada, cuman aku nggak terlalu Ingat. Kelihatan jelas. jelas. Solid. Sama Jelas. temannya lihat juga. Iya, makanya temanku terus nggak berani itu. Sendiri gitu. Iya sendiri. Nggak nyusewu ya, nggak waktu itu dilempar gitu nggak? Enggak, soalnya jauh. Oh, Kan 200 meter waktu kecil nggak disamperin nggak sempet. nggak Nggak berani. berani. Oh, Cuman kelihatan itu jelas itu menyala-nyala gitu. Itu api. Warna merah. Oke. Nah itu banaspati kan biasanya buat ngirim orang ya om. di perkebunannya. Kalau di Yang banaspatinya di rumah itu kota kecamatan ya. Kalau di Jogja itu seperti daerah anu lah mas, tempatku itu seperti daerah Banaspati. Wonosari, Sambipitu kayak gitu-gitu. Oh, Jadi masih ada. Jadi ini kota, ini jalan lintas timur ya. iya. Mau ke kota itu melewati perkebunan sawit sejauh 3-5 kilo. Oh, terus 10 lihatnya kilo. itu di perkampungan. Di perkampungan. Oh iya. Bisa sih ya, kadang dipakai untuk pengiriman santet tuh bisa, tapi bisa juga dia entitas yang jaga kebun sawit ya bisa. Kamu menjaga itu juga ada banaspati yang menjaga. Untuk patroli kan kirim keliling gitu. Tapi masuk kampung. Tapi dia Mas lari terus dia masih di situ diam aja. Apa dia terus juga lari ngejar atau dia pergi gitu? Aku nggak lari. Mohon maaf, tadi kebunnya bukan kebun sawit ya, cuman kebun kayak biasa. kebun biasa. Ya cuman jalan aja udah nyadar. Dia jalan biasa mas. Apa itu? Apa apinya itu? BNPT-nya diam aja. Diem aja. Oh. Aku yang meninggalkan karena jauh kan, terus udah Mending nggak usah situ, Udah. jalan aja gitu. kabur aja udah, pulang ke tempatnya temanku. Iya. Nggak pulang ke rumah, nggak berani udahan. Tapi ada bedanya nggak sih om banaspati yang untuk menjaga atau untuk kiriman? Karena kan tadi om juga menanyakan apakah itu ada lidah apinya atau hanya bola berapi. Biasanya kalau yang untuk kiriman-kiriman itu lebih agresif ya. Kalau ini sebenarnya hanya jaga karena dia diam aja pasif gitu. Jadi nggak ngejar, nggak menyelakakan gitu. Kecuali kalau melanggar atau ada niat nggak baik ya nyuri atau apa mungkin dia ngejar ya. Tapi kalau menurut saya di sini dia lebih jaga sih. Menjaga. Ya, jadi menjadi satu entitas yang disewa untuk menjaga tuh atau mengamankan perkebunan yang ada di situ. Masalahnya kalau dia itu ngejar, biasanya memang atau dia ini ya mobil ya muter-muter gitu. Terus ada kayak komet tuh loh modelnya. Ada lidah apinya atau ada ekor apinya.
itu bisa jadi dia membawa sesuatu atau kiriman. Ah. Itu. Kalau koloninya banyak, misal di situ ada lebih dari satu banaspatinya, berarti di sini habitatnya. Itu bedanya. Habitatnya tuh maksudnya gimana? Tempat tinggalnya yang masih alami gitu kan. Kalau yang sudah dipakai di perkebunan tadi ya, atau sudah dimanfaatkan orang entah untuk ngirim ataupun untuk jaga, itu kan sudah diambil dari alam aslinya. Jadi udah kayak di ini ya ada penangkarannya itu loh. Terus nanti mau ngambil yang mana dipekerjakan gitu. Tapi kalau di sini dia berarti nggak agresif dan dia tidak bergerak, berarti mengamankan sekitar daerah situ. Mungkin kalau yang bergerak itu gini, teman-teman kan banyak ada yang suka operasi di perkebunan sawit tuh, dia ya bahasanya ninjain sawit-sawit. Nah itu ada cerita ngambilin sawit-sawit perkebunan. Ya ada cerita waktu lagi operasi dikejar sama sosok api itu. Mungkin itu yang dimaksud Om Hao. Iya, saya maksud operasi ya Mas, dalam tanda petik ya. Iya. Jadi memang kalau di sana di Sumatera ini kan khasnya Sumatera, waktu saya ke sana juga melihat beberapa perkebunan sawit, itu memang didatangkan beberapa entitas-entitas itu untuk jaga. Salah satu kan kalau di Sumatera Utara kan ada Begu Ganjang. Begu Ganjang. Oh itu. Iya. Terus yang daily. Daily. Bukan yang untuk daily, untuk setiap hari. Jagain kebun. Terus setiap hari, jadi dia ada di situ, termasuk gudang-gudang. Setiap hari dia jaga gitu. Terus ada yang genderuwo yang dulu pernah kita bahas di ini Besowo, salah satu daerah di Tuban waktu itu. Kita bahas di situ. Terus ini Banaspati juga sama. Jadi mereka tinggalnya di situ saja, mengamankan sekitar daerah situ. Kalau ada niat yang nggak baik, entah itu menjara, masuk tanpa izin atau apa kan dikejar. Tapi kalau kita nggak apa-apa, cuma lewat aja atau hanya mendekati daerah situ tanpa niat apa-apa, ya dia hanya diam. Diam aja ya. Ya gitu. Jadi ada yang setiap hari dia jaga 24 jam di situ, atau sewaktu tempat ini ada ancaman-ancaman. Itu biasanya yang ganas-ganas kayak itu tadi. Baru muncul. Iya. Jadi ada yang part time, ada yang full time juga ya. Iya, yang kayak Begu Ganjang itu yang full time, misalkan ini part time gitu. Nah, lanjut lagi nih Mas Rio. Ada cerita horor lagi ya waktu masih kecil di Sumatera? Banyak. Banyak yang apa? Itu SD ya, abis itu aku pengen cerita nih, ada sosok kakek. Kakek waktu itu masih waras sehat waktu aku masih kecil. Kakek Mas. Kakeknya Mas Rio? Bukan. Itu tuh kayak tetangga. Kakeknya temanku sekolah sebenarnya dia itu. Cuman dia itu adalah veteran. Beliau itu veteran. Kita sebut aja dia Mbah S ya. Mbah S. Oke. Iya, Mbah S namanya. Istilah apa? Inisialnya S. Mbah S itu kalau ketemu anak itu suka mau seneng ngasih permen. Terus dia tuh kalau diteriakin merdeka kering pakai sepeda federal gitu, kering. Nah, itu nggak tahu gimana ceritanya, beliau itu tuh jadi sering ke rumah, makan di rumah, terus ya udah kayak kakek sendiri lah. Nah, kembali lagi setiap beberapa waktu itu kan ibu kalau nggak ngajak anak-anaknya tempat bapak, ibu kan bawa sendiri tempat kerjanya itu. Nah itu yang lain di rumah, aku dan mbak-mbakku. Dan ada satu yang udah seperti abang sendiri, Mas gitu, cuman beda ibu beda bapak, sering ke rumah. Dan Mbah S ini tadi. Nah, sebelum sampai situ tuh, ketika Mbah S ini suka ke rumah, aku suka dengar dari teman-teman, wah Mbah S itu kalau bulan purnama berubah loh, berubah jadi sosok monyet putih. Tapi kan aku nggak tahu tuh anak kecil tuh, entah iya entah enggak, aku nggak percaya. Ya paling ya nyatanya dia juga selama ini baik di rumah, nggak ganggu nggak apa, keluarga juga biasa gitu. Nah suatu malam waktu ibu berkunjung ke tempat bapak, Mbah S itu biasanya emang di rumah untuk nemenin kayak gitu, bantuin nemenin kayak gitu ya biasa. Suatu malam itu dia sholat isya kan sekitar jam 9, jam setengah 10 malam. Di sujud terakhir nangis-nangis Om Hao.
nangis sampai yang misak-misak gitu. Hah? Terus dari kan sholatnya di kamar depan tuh menuju ke pintu ruang keluarga. Pintu ruang keluarga, beliau itu ngomel pakai bahasa Jawa. Aku rasa seneng ya ono sing ganggu nih anak putuku. Terus ngomong sama kita yang lagi kumpul kayak gini, kumpul bener-bener kumpul lagi nonton TV kan biasa anak-anak satu rumah lah gitu. Pokoknya nanti kalau ada suara-suara apa ya di luar yang kalian dengar atau apa, pintu jangan dibuka, pintunya dikunci, jendelanya tutup, pokoknya harus tutup semua. Nah sebelum dia memantapkan diri untuk keluar lewat pintu samping itu beliau tuh berdiri di depan pintu, mantap gitu, terus nggak ngerti baca apa, terus menghentakkan kaki ke lantai 3 kali, tek tek tek, dah pintunya dikunci, merinding dari itu. Itu pintu ditutup. Selang beberapa saat Mbah S ini keluar, terdengar suara binatang, suara orang silat gitu, suara harimau, suara monyet, suara macam-macam. Nah, kan ada nih kakakku yang tegel gitu, kalau kita udah apa itu bingung kan, suara apa itu, nggak biasanya kan di tempat itu. Ada kakak yang emang tegel untuk melihat hal-hal kayak gitu. Mbakku nomor 2 itu dia peka. Mbak Dwi itu sangat peka. Ngintip di jendela, nggak ada apa-apa, mau di luar tuh nggak ada apa-apa ya. Tapi Mbak S-nya kelihatan nggak waktu kakaknya Mas Rio ngelihat ngintip dari jendela itu? Nggak kelihatan, tapi suaranya itu masih terngiang-ngiang sampai sekarang di ingatanku tuh, kayak apa ya? Ya jelas banget. Itu suara harimau, itu suara monyet, itu suara apa? Nah yang jadi pertanyaan, siapa Mbah S ini sebenarnya? Sampai dia meninggal itu juga baik sama keluarga, baik. Cuman waktu Mbah S meninggal tuh aku sedang di Jombang ikut Bude. Aku SD 3 tahun di Riau, 3 tahun di Jombang, Jawa Timur kayak gitu. Jadi itu yang menjadi pertanyaan Mas Rio ya, sebenarnya siapa sih Mbah S ini dan apakah benar bisa berubah menjadi monyet putih itu? Tiba-tiba ke rumah, menjaga kayak gitu-gitu loh. Menurut Om, si Mbah S ini siapa dan kenapa sih? Ya sebenarnya beliau memang memiliki satu kemampuan ya atau ajian-ajian tertentu. Sebenarnya kalau tadi yang bertarung itu kan tidak terlihat secara tak kasat mata ya. Itu ibarat kata perewangan nih Mas. Perewangannya atau ada sesuatu yang diserang di situ. Mungkin ada tentang kiriman-kiriman hal-hal metafisika atau apa. Tetapi tidak terus dalam kasarannya gini loh, kemudian dari orang yang benar-benar merubah pure menjadi kera putih itu bukan, tapi ada satu entitas dalam tubuhnya yang keluar gitu. Karena tentunya kan kalau saya coba track tadi ya saya pahami itu ketika dulu melakukan perjuangannya melawan penjajah itu tidak semata hanya kosong dan modal semangat saja. Iya. Tapi juga beliau orang yang memiliki amalan ataupun juga beliau yang memiliki ajian-ajian tertentu, berani waktu itu untuk melawan penjajah. Nah, ketika ini sudah tidak ada, ibarat kata apa yang dimilikinya itu untuk kebaikan-kebaikan. Jadi siapa yang perlu bantuan, dalam artian memang kondisinya sangat mendesak ya, atau ada serangan-serangan tertentu, beliaunya akan menjaga gitu. Dalam artian ilmu putih ini. Ilmu putih. Jadi siapa saja. Jadi makna perjuangan itu tidak hanya waktu itu melawan penjajah dan memerdekakan bangsa Indonesia ya, tapi siapapun yang dalam posisi baik kemudian ada yang jahati itu pun beliau membantu perjuangan itu juga. Sehingga waktu satu kejadian itu tadi sebenarnya dengan apa yang dimiliki beliau itu melawan itu, tapi yang melawannya bukan secara fisik, secara metafisik. Dengan suara-suara itu tadi seperti orang silat apa itu kan hanya residual energinya. Nah, kalau tadi mendengar suara keras seperti macan atau apa itu ya, itu sebenarnya apa yang menjadi pegangan beliau atau perewangannya yang keluar.
Pertanyaannya dilawan itu apa? Apa ada yang ngirim ke rumah atau gimana? Yang saya lihat mungkin bisa ada yang entah kiriman-kiriman yang tidak terlihat gitu. Dalam artian maaf ya, ketika di satu perusahaan besar ataupun dalam bisnis yang besar itu kan tidak serta-merta akan lancar, Mas. Jadi nggak semua kemudian tidak suka dengan kita itu mereka menyampaikan secara fisik ataupun secara verbal, tetapi ada juga secara metafisik. Nah, ketika terjadi ini menganggap keluarganya yang ada di sini ya, sama keluarganya Mas Rio sendiri mungkin perlu bantuan atau perlu perlindungan, sehingga beliau ini datang. Karena tentunya ilmunya ini kan nggak hanya dipakai waktu itu juga. Jadi ibarat kata orang pintar gitu loh, Mas, masalahnya. Tapi saat ada gangguan-gangguan itu ataupun serangan-serangan itu, kemudian beliau seperti menjaga. Tapi bukan secara fisik, secara metafisik, karena serangannya yang datang metafisik. Karena kita ketahui zaman kolonial itu kan juga sama, serangannya nggak hanya secara fisik, tetapi banyak juga praktisi, orang-orang pinter yang waktu itu disewa oleh company, contohnya Bidu sama gitu. Jadi ini pun zaman sekarang pun juga ada gitu, tapi kan perangnya bukan melawan penjajah, tapi perangnya melawan bangsa sendiri. Tuh. Gitu. Nah itu aku penasaran Om, kenapa suaranya bisa sampai kedengeran sama semua orang yang di rumah itu ya? Iya. Ya kan karena ini toh, ketika terjadi satu benturan energi kan pasti akan terdengar. Atau ada kilatan cahaya, ataupun ada suara-suara seperti ini ya, suara ledakan misalnya gitu. Karena entitas itu kan ibarat kata kayak angin ya. Ketika angin itu kan katanya angin terjadi, ya bukan katanya, angin itu terjadi karena perbedaan tekanan. Iya. Jadi yang kalah dia desak kan. Dan angin itu ketika berjalan juga mengeluarkan bunyi. Hus gitu. Ini pun sama karena energi itu ketika berbenturan juga akan mengeluarkan bunyi. Nah, ketika entitas-entitas itu yang tidak ada rupanya, tetapi energinya ada, itu sehingga suara-suara seperti tadi ya, suara seperti orang beradu di sini, beradu dalam arti seperti bela diri ya, atau suara hewan yang sedang berkelahi atau apa itu pun akan terdengar. Tapi fisiknya nggak ada, lokasinya di situ, gitu. Si Mbah ini ada di dimensi yang kita atau dia masuk ada di dimensi sana? Di dimensi sana? Iya. Pantesan nggak kelihatan. Iya, karena kan namanya serangan metafisik itu kan akan terjadi fisik ketika dia sudah berhasil masuk ke dalam tubuh. Sebelum ini kan akan ada di dimensi sana, Mas. Dan dimensi sana itu ya sebelahan dengan kita. Gitu. Bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat. Modelnya gitu. Nah Om, tadi yang Mas Rio bilang sebelum keluar si Mbah S itu tadi seperti merapalkan mantra dan menghentakkan kaki 3 kali, itu apakah prosesi mageri? Itu ya, pertama prosesi mageri, kemudian yang kedua memanggil perewangan. Karena kan kalau perewangan itu terkadang nggak kayak tadi ya daily ya saya sebutnya, tidak sering-sering ada di sekitar kita. Jadi terkadang kalau dipanggil ya akan datang gitu. Kayak posisi kita sedang ada urgensinya nggak gitu, jadi nggak sewaktu-waktu. Karena kan ini posisi dikepung ya, dalam artian yang saya lihat di situ banyak entitas-entitas yang seperti mengawasi rumahnya Mas Rio gitu. Dan memang dicari titik lemahnya kapan, jadi seperti ditantang duel lah gitu. Yang menang yang mana, yang kalah yang mana. Jadi yang dilakukan Mbah S itu tadi ya dengan menghentakkan itu manggil, Mbak. Pertama itu, kemudian yang kedua masuk ke dalam dimensi. Jadi ketika beberapa orang yang melawannya itu terkadang bisa seluruh raganya itu masuk ke dalam dimensi itu. Jadi mungkin begini ya, berubah menjadi keraputingnya itu dianalogikan di dimensi sana. Walaupun nanti terlihat ya, tetapi bukan nyun sewu, Pak. Orang gini terus berubah kayak di film-film tuh nggak bisa. Tapi di sana kemudian mungkin ada perewangannya yang menarik atau seperti memanipulasi ya, atau memanifestasikan seseorang itu menjadi satu entitas yang menyerupakan dewa, misalkan gitu. Karena pegangannya itu Mas Rio, Mbak Noven. Jadi yang dipegang itu dalam artian kan perewangannya yang membantu. Ketek putih itu kan? Bisa dalam satu pusaka ataupun ajiannya. Itu ajian itu rapalan lah, mantra itu yang dipakai. Pemanggil ya? Iya. Iya.
Nah, apa yang terjadi ketika saat itu Mas Rio ini ngeyel buka pintu? Mungkin begini, karena rumah ini kan sudah disegel. Buka jendela. Nggak, tadi kan dilarang Ini yang jangan mana ini? membuka. Oh, iya. Jangan membuka pintu kan? Iya. Pesan dari Mbak S tadi. Seumpama Mas Rio atau kakaknya ngeyel nih atau iseng ngebuka pintu, Membuka semua pintunya aja. elemen pintu. bukaannya atau pintu atau jendela gampangannya gitu ya. Apa yang akan terjadi dan kemungkinan terbuka? Entitas yang menyerang itu pasti akan bisa menyusup masuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua nggak siap mental kalau melihat. Karena kan ini satu energi metafisika yang besar. Misal kemudian orang awam nih, kalau kakaknya Mas kan punya satu kelebihan ataupun satu kepekaan itu pasti akan bisa memilih ini. Tapi kalau dibuka kemudian dia masuk terus nyerang keluarga, gimana? Karena ini rombongan yang masuk di situ banyak. Iya, Pak. Jadi saya ngelihat kayak satu orang tuh dikepung banyak entitas gitu loh. Jadi kayak gelut gitu loh Mas. Dikeroyok, iya. Tapi kayak model Simbah ini dikeroyok. kayak kita main game, bisa dibayangkan kita main game, terus kita ngambil tokoh, misal jadi siluman kera gitu ya. Terus ini setan-setannya pada datang ditonjokin, dus gitu. Ya. Sampai ketemu rajanya, nah gitu. Iya, Pak. Wow. Jadi kalau nanti ngeroyok gini kan nggak semuanya akan fokus ke sini. Misal dibuka dia bisa masuk. Kenapa demikian? Karena pintu jendela semua sudah disegel secara tidak kelihatan. Berarti sebenarnya posisi Mas Rio dan kakaknya saat itu sangat berbahaya ya Om? Iya, jadi lebih baik di dalam rumah dan rumahnya sudah dilindungi gitu. Kalau itu dipaksa dibuka, berarti kan membuka segel. Gitu. Kayak ini atau kita bayangkan kayak di film-film vampir. Biasanya kan nanti keluarganya dimasukkan tau, terus dikasih mantra itu nanti ada ditempelin. pendetanya yang keluar yang ngebasmi vampir. Nanti apa yang terjadi kalau kemudian biasanya kan ada yang iseng nih ngeyel buka, vampirnya masuk. Nah gitu loh Mas. Analoginya yang tak lihat tuh gitu. Iya. Oke. Berarti ya Mbak S ini hitungannya kalau dari cerita Mas Rio tadi dari awal tuh sebenarnya sudah mengamati situasi dulu ya Om. Iya. Bahkan ketika Mas Rio ditinggal ibaratnya tidak ada orang dewasa di rumah, Mbak S menemani di situ kan? Iya. Karena nanti takutnya kalau nggak ada orang dewasa di rumah, Mas dan kakak-kakaknya kan usianya ya paling di bawah 20 tahun ya. Iya. Bisa kena toh Mbak, Mas gitu. Jadi beliau ini memang tidak diminta tetapi diamanahkan untuk membantu. Berat kata terkadang yang membantu beneran tuh kayak gini gitu, tanpa diminta menawarkan diri, tanpa imbalan, tapi membantunya maksimal. Karena memang ada tuntutan ketika dulu mungkin mempelajari kemampuan ini ataupun ilmu-ilmu ini, kamu ketika memiliki kemampuan ini tuh jadilah yang bermanfaat menjelang masa akhir gitu. Dalam artian ketika nanti sudah mau dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, proses meninggalnya pun enak. Kenapa? Karena entitas yang dulu membantu ini pun mengumpulkan banyak hal baik. Itu jadi nggak dipakai untuk nyelakain orang, untuk pelet, untuk pesugihan kan beda. Gitu. Jadi ngelepasnya itu loh, Mbak. Itu. Oke, tadi kan ini cerita Mas Rio ketika masih kecil dan di tanah Sumatera nih. Iya. Sekarang mari kita beralih ke cerita Mas Rio ketika sudah dewasa dan di Jogja. Dan tadi kan Mas Rio bilang seneng band-bandan tuh. Iya, saya main band. Aku penasaran, ada nggak pengalaman metafisik yang dialami ketika ngeband atau terkait kegiatan band-bandan itu? Kalau selama ini band-bandan itu waktu berangkat ke Bali, dari Jogja berangkat ke Bali, itu lewat hutan apa sih yang di daerah Paiton itu? Baluran. Iya, Baluran, alas Baluran tuh ya. Baluran ya. Baru mau masuk sono, itu ada kan aku di depannya nyupir, tidur, tengah tidur semua, belakang tidur, satu bangun di belakang. Itu daun kayak kita di jalan daunnya tuh ke tengah gitu, dahannya ke tengah ada daunnya, itu aja yang goyang. Nggak ada angin, nggak ada hujan gitu. Kenapa? Wih, Ki, lihat nggak? Udah lewat aja gitu, kayak gitu-gitu yang pertama. Terus sampai Balinya manggung kan, main, capek habis manggung, terus tidur. Nah bangun-bangun itu jam 2 kebangun sebelum main kayak, pokoknya malam lah. Itu rame di depan anak-anak, terus si vokalis ini dia kayak nyari-nyari gitu,
ngopo kenapa ada yang ketawa-ketawa, mbak iya di daerah waktu itu. Nah terus kemarin sebenarnya aku nggak main, cuman lihat di Instagram ada salah satu acara di Jogja itu yang lagi mau pergantian lagu lah band ini di video, terus ada suara yang ketawa Kencang itu. kenceng. Tapi itu si perekamnya, apakah ketika di venue-nya itu mendengar suara itu? Enggak. Jadinya ketika dibuka lagi di video ya? Nah, di review gitu baru ada suaranya. Dan sebelumnya itu kan tak tanya, kan kebetulan yang bikin acara yo panitianya beberapa kenal, dekat, sering main gitu. Sebelum itu genset mati, listrik mati apa genset mati gitu. Nah setelah itu mulai lagi baru ada kejadian gitu. Suara itu. Tetap di video terdengar jelas ya? Jelas. Wih. Mungkin nantilah bisa kita masukkan videonya ya. Menurut Om Hao, apakah itu memang ada makhluk astralnya atau apa ya karena mungkin gesekan dari kerumunan penonton dengan instrumen musik yang ada di situ? Ya, jadi terlepas ini ya, kalau saya lihat di situ kan tempatnya sendiri tuh Mas. Oh iya. Tempatnya sendiri itu mengundang juga, dalam artian bahkan di ballroom hotel yang megah ya, ketika ada konser spektakuler itu juga ada entitas yang nonton, tidak terbatas gitu. Jadi mungkin begini, ini kita kalau lihat dari kajian metafisikanya bisa terjadi ketika mereka itu merasa terhibur, jadi kayak teriak-teriak itu masuk pun bisa, karena ada satu energi yang terlepaskan. Karena mereka bahagia itu juga melepaskan energi. Kalau kiriman enggak ya? Kiriman enggak mungkin gitu. Kalau untuk acara seperti ini ya keterlaluan Mas kalau ngirimi gitu. Kiriman itu misalkan begini loh, syuting di situ, syuting tentang misteri-misteri atau apa, kemudian ada kerumunan penonton yang ngecek muji. Atau yang maaf ya, kemudian kalau setiap peragaan ataupun yang motong-motong debus apa-apa itu kan kadang dikasih tahu di awal, bagi yang punya ilmu itu nggak boleh ini ganggu ataupun nggak boleh ngetes kita, itu kan ada kadang. Karena kalau pas gini ya mungkin punya kemampuan tapi terus itu ditarik itu bisa ini Mas, bisa nggak kebal itu ada. Tapi kalau yang konser-konser biasa ataupun ini jarang sih, itu ya banget Mas misalkan sampai dikirimi gitu. Tapi di sini saya melihat entitas-entitas yang nonton, yang nggak kelihatan itu memang banyak entitas-entitas yang wujudnya cewek gitu yang ada di situ. Karena tidak jauh dari gedung sendiri itu kan dulu ada satu bangunan terbengkalai yang sekarang sudah rata dengan tanah. Belakangnya ya nggak usah disebut daerah mana, tapi kalau kita orang Jogja tahu belakangnya itu loh. Iya paham. Gitu. Jadi itu pindah gitu karena mungkin lama nggak dapat hiburannya, ketika ada ini nimbrung gitu. Iya. Habis 2 tahun pandemi ya. Benar kita. Jadi Om Hao kayak saya tuh saya nggak tahu ini saya peka atau gimana, cuman kok begitu pindah tempat ada lagi, begitu pindah tempat ada lagi. Waktu dari kosan itu udah saya di situ 1,5 tahun, terus saya pindah kos, ada kejadian cuma saya nggak terlalu ingat, cuman terus pindah ke kontrakan di daerah Wirobrajan. Itu baru dateng awal-awal, itu kan tadinya kontrakan teman, aku ngikut di situ, terus akhirnya tak terusin. Nah itu ada ketawa, tapi gini ketawanya itu mbak-mbak, kakak-kakak ketawa.
itu rasanya di atas kepalaku, di pojokan, ya kayak aku tidur gini di pojokan situ lah dia tuh, pojokan. Itu aku ngerasa dia di situ, tapi suaranya tuh Kecil banget, lirih. Suara mbak-mbak cewek. Mbak-mbak cewek. Nah itu terus kan waktu itu aku kerja di daerah dekat sini. Iya. Shift sore pulang malam kan, biasanya pulang malam ngambil skate ke rumah, terus main di monumen di 0 km dulu kan sering main di situ. Nah tuh mau pulang, baru masuk. Jadi rumah itu gini, pagar, terus ini rumah kotak gini ya, ada halaman samping, ada pintu buat masuk satu motor cukup. Pojokan sini tuh ada sumur. Oh, sumur. Aku masuk situ. Iya. Wangi sekali. Wanginya kayak apa, Mas? Enggak. Temanku udah cabut dari kontrakan itu, akhirnya aku nerusin sendiri. Tak bikin usaha, Om Hao. Tak bikin usaha, jalan, ramai, berkembang, subur. Usahanya? Usahanya, alhamdulillah waktu itu. Cuman suatu hari itu nongkrong, ini kan teman-teman suka ke situ malam nongkrong gitu, teman-teman. Mungkin temanku ini peka juga, dan sebelumnya itu tiba-tiba warung itu sepi gitu. Sering kalau dulu kan Gojek datang masuk beli. Nah itu tuh Gojek itu lewat, nggak apa kayak kehilangan, cuman toleh-toleh, nggak tahu bablas ada apa gitu. Bablas. Nah suatu hari temanku datang, kok dia ngomong hawanya enak ya Gang, kayak gitu. Hawanya nggak enak ya Gang, kok gini ya. Terus apa iya, aku kan percaya nggak percaya kayak gitu-gituan sejujurnya. Terus dia punya kakak laki-laki. Punya perhiasan. Oh bukan, punya kakak laki-laki yang bisa kayak gitu. Coba besok tak bawa ke sini. Iya. Akhirnya dilihatlah sama kakaknya si temanku itu tadi. Katanya rumah dilemparin tanah kuburan. Terus ada intensitas bocah 2 yang dipasang di situ. Terus ada wujud seperti monyet besar. Monyet tinggi, gede, serem. Iya. Kemarin yang sama Mbak Anu itu berarti Mbak Elsie. Bukan Big Giant ya, beda lagi. Iya beda. Punyanya Mbak Noven kan yang lain versinya. Paham aku Mas. Ya. Kayak gitu. Nah itu akhirnya sama beliau dinetralin, nggak diusir tapi dibikin nggak ganggu gitu. Iya, netral. Dibikin nggak ganggu. Nah, berapa lama udah nggak fokus lagi, aku alih profesi waktu itu. Warungnya intinya waktu itu warungnya tak tinggal lah intinya, warungnya tak tinggal gitu. Terus beberapa lama nyoba lagi warung kopi dan menu yang sama, subur lagi tuh, bagus lagi, subur lagi. Terus ada teman yang suka permisi ke toilet, itu cerita dari toilet mau keluar, dipunggungin sama digendongin. Enggak, jadi dia dari sini kamar mandi ini, di sini pintu keluar ya, dia jalan gini. Nah di sini tuh pas langsung gini, langsung ada yang berdiri tapi posisinya membelakangi. Oh, iya. Terus dia kan kayaknya dia emang sering deh, jadi dilewatin aja. Nah itu, nah suatu hari aku pernah gini Om Hao, ini nyata. Jadi ada halaman gini kan, terus di sini ada kontainer buat jualan burger, kopinya tuh di pojokan sini. Ini jalan yang satu motor itu tadi. Gangan gitu ya? Bukan gang. Apa? Ke halaman samping. Oh. Pintu satu motor. Akses ke halaman samping. Ada halaman. Aku mau masuk ke dalam nih lewat pintu depan, pintu utama. Mau masuk, tiba-tiba dia manggil, Mas. Suaranya bocah. Anak kecil cewek apa cowok? Cowok. Oh anak kecil ya, usia kurang dari 10 tahun gitu ya? Yang ada di pikiranku waktu itu kan di sekitaran ada bocah tuh yang suka main tuh. Ada si Tian, ada si Bagas ya gitu. Tak kejar Mas, Om. Jadi
dia panggil Mas, aku keluar. Siapa Mas, gitu? enggak, tak kejar aja. Oh. Mas, sampai ke halaman samping, Oh, suaranya itu berulang. berulang. Oh, iya iya. Mas, aku keluar, ada di sebelah sana. Mas, aku kesini, ada lagi. Mas, sampai ke belakang, kan dari samping tembusnya ruang yang temanku ketemu hitam-hitam tadi itu kan ruang masak. Iya. Temanku lagi ngongkep ayam. Hmm. Tak tanyain, Tian dene po? Ora ana sapa-sapa. Itu Itu siang hari padahal ya. siang. Dan mendengarnya berkali-kali. Kayak dia dipanggil, mas gitu. Aku ngikutin. Saking penasarannya dengan cerita-cerita teman-teman yang ada yang mbak-mbak di kamar mandi, Iya. ada yang suka manjat pohon mangga, si sosok ini tadi, Sosok. monyet besar itu tadi. Oh, iya iya. Wah, Terus ada temenku yang bisa ngelihat bocah dua ini, yang katanya satunya bagus, yang satunya remuk, Sepasang. sepasang. Iya iya. Sepasang cewek cowok atau cowok cowok tuh aku nggak ngerti tuh. Ada yang nenek-nenek, ada. penuh banget sih kontrakannya. Nah itu aku nggak ngerti tuh. Nggak paham tuh. Menurut Om Hau gimana tuh Pak? Oh iya iya. Oh, Iya, kalau kaitannya tadi yang di sumur terus yang bau wangi itu peri itu, Mas. Oh gitu. Ya, itu sebenarnya entitas netral, tetapi kalau suka dengan manusia itu jadi negatif, walaupun dia tidak menakutkan, tapi lebih ke menggoda laki-laki biasanya di situ. Nah, kaitannya sama aja dengan jual ataupun buka warung atau apa, itu nyun sewu loh ya. Saya tanya misalkan ini nyun sewu banget. Saya nggak mengarah ke situ. Kan Mas juga nggak pakai apa-apa, nggak pakai penglaris. Nggak. Tapi entitas ini bantu ngelarisi. Oh ya. Karena suka sama jenengan. Betul berarti katanya temanku. Jadi penglaris alami, Mas. Oh, Bukan iya. jenengan yang datang ke orang pinter, minta jimat ataupun apa untuk ngelarisi jualannya, bukan. Tetapi entitas ini karena suka sama jenengan, berkata suka ya Mas, suka dalam tanda kutip, suka kayak kita disukai orang lah gitu. Iya. Akhirnya iya. bantu jadi perewangan, tapi di sini bukan minta tumbal atau minta apa-apa, cuma ingin bantu aja. tulus ya. Dulu tetapi ada tapinya. Setelah kejadian itu, beberapa yang ada di kanan kirimu mungkin sekitar berjarak itu merasa kok jualannya menurun terus pindah ke tempatmu, sehingga ada mereka yang menyamar beli di tempatmu nyawur, berkata orang bilang. Karena di sini entitasnya ini tadi membantu di situ karena sukarela, dan ada entitas yang dikirim ke tempatmu, jadi dia tidak bisa membantu 100% karena dibentengi oleh energi jahat. Sebelum kemudian dibersihkan sama kakaknya temannya Mas. Nah, ketika itu berkata kan gini tuh Mas, warungnya terus ditutupi. Benar-benar terjadi. Si mbaknya itu nggak bisa masuk gitu loh Mas, gini. Jadi Iya. mbaknya itu kalau nunggu itu nggak terus, maaf ya, mungkin pikirnya diludahi atau di apa, itu nggak, cuman manggil gini. Mampir gitu, manggilnya kayak itu loh kalau ada mbak SPG itu. Ya. Oh. Soalnya kayak SPG Mas dandanannya, mbaknya cantik banget. Oh, iya? Baunya kayak pakai parfum Eropa gitu loh. Itu sebenarnya bukan bunga tapi parfum, kayak parfum Eropa baunya kalau saya rasakan. Kayak ngasih brosur gitu. Murah senyum orangnya. Oh, iya? Gitu. Terus Londo. ini sih nggak bule ya maksudnya, tapi mungkin ininya agak western tapi dia mix gitu. Jadi maaf ya, mungkin kayak model Sunda Belanda gitu maksudnya. Gitu, rambutnya agak apa merah ikal, tapi karena sukanya dengan aja, bukan terus ingin memiliki ataupun enggak. Ini kok anak ini mungkin tulus atau apa, saya bantu gitu. Maksudnya ada niatan baik karena mungkin nanti juga akan banyak orang yang bekerja di sini gitu. Dan artian pembantunya bagus ini, bantunya baik karena aromanya itu kan beda. Ya, Betul. gitu. Nggak yang menyengat, nggak yang terus menjadi sugesti, itu bukan. Nah, ketika tempat ini dikelilingi kain kafan gitu, saya lihat ya, jadi kayak gini loh Mas, misalnya ada warung toh, digubeti kain putih, jadi sehingga ketika pelanggan mau ke situ, GoFood mau ke situ, atau orang yang ingin langgan ke situ, itu karena sudah ditutup terpal yang tidak kelihatan, kain putih di situ, mereka nggak tahu. Nah ini kemudian sama kakaknya temennya Mas
dibuka diodeli gitu, dilungsur apa dilucuti ya. Nah, sampai kemudian mbaknya ini bisa masuk lagi, bantu lagi gitu. Nah kaitannya sama tadi anak-anak kecil itu sebenarnya nggak ganggu mas, itu cuman mereka berdampingan aja. Oh gitu. Itu anak jin gitu. Jadi tahu gitu, berkata mereka kan kalau bukan kiriman gitu bukan, ya? Beda nanti kalau yang termasuk yang sosok monyet gede serem itu juga yang ada di pohon itu nggak ganggu mas, cuma sekitar tetangga aja. Yang ganggu yang ini, yang jadi kayak saya ngelihat ini bukan pocong ya, tetapi kayak spanduk gitu, spanduk yang panjang banget, spanduk ini bermeter-meter, jadi kayak kita beli bakal kain putih, tapi kainnya itu sudah kain lusuh gitu loh mas, kain putih tapi lusuh, itu yang dia bisa menutup tempat usaha. Itu lah, kemudian kayak dilucutin gitu. Kalau yang anak-anaknya ini enggak, ini kadang saya nggak tahu ya, ada beberapa entah temenmu atau apa, itu kalau ada makanan sisa itu kadang ditaruh di pojok atau apa, jadi mereka ini kadang kebagian makan gitu, sehingga ada kedekatan emosi di situ. Bocah-bocah itu? Ini nggak ganggu kalau yang ini. Baik-baik ya. Tapi ketika ini sudah digubetin, entitas-entitas metafisik yang friendly sama jenengan itu nggak bisa masuk gitu. Nggak semua loh entitas metafisik itu jahat. Iya. Dan mereka bantu terus nggak bilang kita bersekutu, bukan loh. Karena mereka pun kadang kalau melihat orang baik, orang yang niatnya tulus, orang yang niatnya ikhlas tuh pingin bantu tanpa minta imbalan, pingin bantu aja gitu. Oke, berarti kalau dari cerita Om tadi kan sebenarnya yang banyak di situ tuh lebih banyak ya entitas aslinya ya, walaupun mungkin dari tetangga atau sekitaran. Iya. Cuman si pengganggunya itu cuma satu tadi. Iya, yang tadi dilempar tanah kuburan atau disebari, karena kan mesti tahu ya apa sih kapan gitu. Jangan kenal kalau itu siapa yang ngasih. Aku juga menjurus karena tahu tanggal lahirmu, tahu apesmu kapan gitu. Tapi udah dibantu orang, udah dilucuti jadi aman waktu itu. Jadi si mbaknya ini bantu lagi jadi SPG di tempatmu gitu. Kayaknya aku tuh nggak pernah masalah sama orang, nyari masalah tuh kayaknya nggak pernah. Justru orang yang nggak pernah nyari masalah itu dicari masalahnya mas. Iya ya. Oh, begitu. Sekarang itu malah justru gitu mas, kita yang lurus-lurus aja, baik-baik aja, kita berkorban untuk banyak orang, malah justru dicari kesalahannya. Kita nggak tahu salahnya apa, tapi faktor iri itu nggak hanya tentang apa yang kita punya ya, secara finansial, mungkin bisa macam-macam hal. Justru orang yang nggak pernah bikin masalah kan dicari masalah gitu. Untuk dijadikan masalah gitu. Gitu. Masuk akal. Oke, aku mulai paham nih sekarang. Terus ya itu, iya. Tapi si mbaknya itu udah nggak ngikut lagi kan ke Mas Rio? Enggak, kalau ngikut enggak kok, karena beliau cuma di situ, kemudian ada Mas Rio, mungkin maaf ya mas, mungkin niatnya di situ baik atau apa, akhirnya kayak pengen temenan gitu, gak ada niat ganggu mas, enggak, terus cinta juga nggak suka aja maksudnya. Okay. Secara teman ya. Secara teman, jadi itu kayak penyambutan selamat datang gitu. Ya ini mungkin ada tujuan baik, ya udah aku bantulah gitu, ngelarisi gitu kayak. Kita ada teman kan punya usaha, kalau kita nggak julid ya, atau kita itu kan kita bantuin, udah nggak usah ngasih apa-apa, kita bantu gitu. Jadi kan ibarat kata kalau teman mau berproses atau ingin maju, kalau temennya ini benar-benar baik dan tulus, itu kan bantu, bukan malah ngejaduin ya, gitu. Benar. Tapi saat ini kebalikannya. Benar. Apakah ini nyambung ya sama kehidupanku yang sering berada di situasi yang itu tuh sangat mendesak dan itu membahayakan nyawa gitu. Iya sama mas, termasuk ketika kita tujuannya baik ya, kita lurus, kita nggak mikir kanan kiri atau apa, ketika kita mau dijahati atau akan terjadi bahaya, itu ibarat kata ini adalah kepanjangan tangan Tuhan. Dengan banyak cara ya, ketika Tuhan ingin menyelamatkan dan membantu kita itu kan ini perantaranya banyak gitu. Jadi kayak misal mas mau mengalami satu kecelakaan, ketemu orang yang ingin menyelakai, itu pasti ada yang ngasih tahu mas. Nah kalau Mas Rio sendiri pernah nggak ada pengalaman yang itu tadi, apa near death experience? Karena tadi kan ngomong ada sambungannya tuh. Iya, aku kerasanya kayak di situasi terhimpit itu tuh kayak ada sesuatu yang menolong gitu loh.
kayak yang mau kelindes kereta, mau disikat motor di perempatan jalan, terus tiba-tiba hilang tapi terus sadar, aku kok udah melewati Bang Jo, saya tak terobos. Kayak gitu tuh kayak ada sesuatu yang ya apa ya, aku bukan orang yang, aku muslim tapi bukan orang yang sangat religius gitu, tapi aku percaya kalau kita niatnya baik tuh ada yang ngebantu, atau yang memperingatkan ya. Kayak Om Hao bilang gitu tadi. Itu terkadang ini sih Mas yang ngikutin kita ya, ngikuti dalam artian untuk posisi baik. Ini nggak terus orang tuh harus peka, harus memiliki satu kemampuan, enggak. Karena Tuhan itu mendatangkan pertolongan dengan banyak cara. Kalau saya percaya itu, termasuk entitas-entitas astral itu pun juga yang mereka bermuatan positif itu pasti bisa bantu kayak gitu. Ya, berarti tidak memerlukan kepekaan atau kelebihan dari seseorang. Tidak harus itu. Ditodong pernah nggak jadi. Dikhianati temen pernah Mas. Wah, jangan dibahas di sini. Datang bisikan-bisikan itu kan kayak gitu Mbak. Ya. Kita dikhianatin pacar atau dikhianatin temen itu ada yang ngasih tahu gitu. Teman yang sudah dipercaya kemudian ya kan diam-diam masukin apa gitu kan bisa kan gitu. Aku nggak tahu sih itu, tapi kalau dikhianati kerasa sih. Iya. Dikhianati itu kan nggak selamanya difitnah ya Mas ya, tapi betul. diam-diam merencanakan sesuatu hal yang buruk bagi kita kan. Ya. Tapi berarti untuk apa ya Om? Untuk kita bisa bilang guardian angel itu tadi. Ya, benar. Itu bisa melewati perantara makhluk astral maupun orang. Makhluk astral itu termasuk yang ngikutin kita ya, katakanlah memang atau ada menjaga orang sama bahkan dari alam semesta juga toh. Iya, bahkan hewan juga bisa loh Mbak, hewan piaraan kita bisa itu. Ya, jadi itu kepanjangan tangan Tuhan kalau yang saya percaya itu. Oke. Ya, kita udah ngobrol banyak banget dengan Mas Rio ini dan pengalamannya memang cukup mencengangkan ya. Ini pertanyaan pamungkas dari aku nih Om. Iya. Mungkin Mas Rio-nya juga penasaran ya. Kalau bisa dibilang Mas Rio bukan yang sepeka itu. Iya. Tapi kenapa kejadian di hidupnya ini ada-ada aja? Apakah faktor hanya dari yang Mas Rio yang memang orangnya lurus, baik dan semacamnya itu, atau memang ada auranya atau gimana? Iya, sebenarnya mengarah pada jalan hidup yang lurus sih, yang menurut saya lurus di sini dalam artian fokus dan ibarat kata gini loh Mbak, ketika kita itu memiliki satu masalah ataupun satu urusan yang itu urusan kita sendiri tanpa kita ikut campur urusan orang lain, itu kan akan membangkitkan satu energi. Ketika energi positif ini akan menarik entitas-entitas yang positif juga. Bukan berarti terus kita punya pegangan, kita ilmu, ataupun kita punya perewangan, bukan. Tapi justru entitas ini yang membantu dengan sukarela. Sehingga yang terjadi di Mas Rio seperti itu yang saya tangkap. Kalau tentang berkaitan penjaga atau yang ngomong tuh semua orang ada, tetapi ini akan terjadi ketika kita ada urgensinya untuk apa dulu, kita tertekan apa dulu baru akan keluar. Tetapi yang mengiringi kesehariannya itu pun juga ada gitu. Itu sih kalau yang saya lihat. Jadi apa ya, semakin sering diserang apapun itu yang tujuannya negatif, berarti pembelaan semakin akan banyak juga yang tidak terlihat, walaupun semisal kena fitnah, kena tuduhan atau apa, teman kanan kiri malah nyukurin ya, atau malah ngeplokin atau apa gitu, entitas lain malah justru membantu gitu. Ya, itu siapa Mas? Iya. Itu sih yang bikin saya kadang-kadang kok apa ya, aku ngerasa tuh aku ya kadang brengsek juga, kadang ya nakal juga, ya biasalah orang hidup kan kayak gitu ya. Cuma ketika suatu hal itu kadang-kadang aku ngerasa gini loh, kadang-kadang kita kan ngerasa tuh dicurangin lah, di apa itu kayak akhirnya kebalik, walaupun benernya ya udah berusaha ikhlas, tapi ya masih ada dongkol-dongkolnya. Iya, nggak bisa sih Mas kalau berkata mau dihancurin tapi yang hancurin malah hancur gitu. Nah, itu kan maksudnya. Iya, maksudnya gini loh Mas,
kita kalau tentang kita kan berkata jadi orang hidup itu nggak akan terlepas dari sesuatu yang buruk atau dosa ya, semuanya pasti akan kena itu. Tetapi dosa ini kita perbuat dalam arti apa dulu? Hubungan kita sama yang di atas itu kan hubungan secara spiritual, tetapi saat kita tidak merugikan orang, tidak membuat orang itu susah ataupun orang itu sulit, kita anggap kita nggak akan menerima satu karma buruk serupa. Gitu. Kalau saya berpikir gitu Mas, kalau semua orang itu pasti setiap hari nggak akan luput dari dosa yang diperbuat ya, tetapi saat kita mencoba untuk tidak membuat orang lain susah ataupun orang lain dalam kondisi yang tidak baik atau kita menyusahkan orang baik gitu, nggak akan kembali ke kita. Dan sebaliknya, saat kita mempermudah, saat kita membantu ataupun saat kita menolong dan macam-macam, itu pun jangan kembali ke kita. Itu benar. Itu. Apa yang dituai itu yang dipetik ya. Dipetik ya, apalagi memulai sesuatu hal dengan keburukan yang dituai pun sama dan sebaliknya. Benar. Itu sih Mas. Sumpah bertuai berlaku di sini ya. Iya. Mungkin sudah cukup dulu ya obrolan kita dengan Mas Rio hari ini. Terima kasih Mas Rio sudah berkenan berbagi cerita di sini. Terima kasih Mbak Noven. Ya, sebelum kita tutup ya, diucapkan terima kasih untuk kru yang bertugas dan tentunya untuk Gudang Digital yang sudah memberikan kita waktu dan kesempatan untuk bisa melakukan syuting ini, termasuk di Gudang Kopi. Betul sekali. Untuk teman-teman yang memiliki hobi fotografi dan juga videografi, dapat memperoleh gadget ya, ataupun hal-hal piranti-piranti tentang seni fotografi dan videografi di Gudang Digital. Dan yang mungkin sedang nugas, sedang ingin jalan-jalan, ngedit ataupun healing aja ya, bisa di Gudang Kopi itu. Dan jangan lupa untuk sobat Javacil yang ada di rumah itu, mungkin belum umurnya kalau nonton KTJ, kalau yang serem-serem gitu, mungkin bisa menyaksikan Dongeng Tanah Jawa dengan subscribe, memberikan komentar, mungkin ingin diceritakan tentang dongeng apa itu, kemudian juga share sebanyak mungkin, dan juga nyalakan notifikasi agar setiap hari Minggu itu minggunya ceria itu, dengan menyaksikan Dongeng Tanah Jawa. Kita tutup ya, kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.